Halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel ini. Jumpa lagi dengan saya Vicky Himpong. Apa kabar kalian semuanya? Aku berharap teman-teman semua di rumah bersama keluarga tercinta selalu diberikan kesehatan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Akhirnya Dr. Tifa itu memberikan klarifikasi usai belakangan ini namanya disebut-sebut oleh beberapa konten kreator, podcaster bahwa Dr. Tifa ini ingin mengajukan RJ kepada Pak Jokowi. Apalagi terakhir Bang Andi Aswan itu memberikan sebuah monolog ya dalam konten channelnya, di mana Bang Andi bilang ini ada orang WA ke Bang Andi mengatasnamakan Dr. Tifa dan kemudian itu ingin bertemu untuk membicarakan akan pergi meminta maaf ke Pak Jokowi di Solo, mengajukan RJ terlebih dahulu teman-teman ya. Nah, ini kemudian Tifa ini melakukan konferensi pers, memberikan klarifikasi bahwa katanya itu tidak benar dan sebagainya. Dan juga selang dari itu, Bang Andi Aswan juga membuat video klarifikasi terkait apa yang disampaikan oleh Tifa. Seru teman-teman ya. Kita akan sama-sama saksikan supaya nggak lama-lama penasaran. Sedang atau berupaya untuk melakukan restoratif justice ke Solo gitu ya. Dan isu ini betul-betul tentu saja sangat merugikan saya. Karena itu saya mengundang para jurnalis, media, para YouTuber, podcaster semuanya untuk membantu kami ya dalam menyebarluaskan informasi yang benar tentang segala hal yang terjadi pada beberapa hari terakhir ini. Dan ada dua hal juga yang sangat penting terkait dengan perkembangan dari mantan rekan seperjuangan saya ya, yang sekarang membuat akronim kami tidak lagi RRT tapi tinggal RT gitu ya, Troy ya, Tifa dan Roy. Rumah tangga. Ya, Roy ya, Tifa dan Roy. Kalau dengan advokatnya jadi Rumpun tetangga. ya, Tifa Roy's advocate ya. Rumput tetangga. Itu adalah tim penasihat hukum kami berdua. Ya. Kalau yang saya sendiri, tim pribadi saya adalah TPDT, tim pembela Dr. Tifa. Nah, karena ada beberapa statement-statement dari mantan pejuang tersebut yang sekarang sepertinya juga sudah berubah arahnya menjadi calon termul, maka saya juga perlu sampaikan poin-poin ya, terutama terkait dengan validitas dari buku Jokowi's White Paper ya. Ini yang pada waktu itu kami bertiga sama-sama melakukan penelitian dan kemudian hasil penelitian kami bukukan bersama dalam buku Jokowi's White Paper ya. Kemudian yang berikutnya lagi adalah tentang isu 50 miliar. Itu juga sangat penting untuk kita klarifikasi sehingga semua masyarakat Indonesia tidak termakan oleh berbagai macam isu-isu yang merugikan saya secara pribadi ya. Yang pertama adalah tentang isu restoratif justice ya. Jadi ini memang ada cerita yang sampai dengan hari ini belum saya deklarasi ya kepada masyarakat Indonesia gitu. Dan saya sampaikan ini karena ada beberapa saksi mata, yaitu para penasihat hukum saya sendiri, para PH saya yang juga bersama-sama menjadi atas peristiwa yang terkait dengan RJ tersebut ya. Jadi pada hari Kamis tanggal 29 Januari 2026, di mana itu adalah hari saya wajib lapor, saya bersama beberapa PH saya termasuk Bang Ramdan Syah itu ada di ruang pemeriksaan Polda untuk kami menanti giliran untuk wajib lapor. Nah, pada waktu kami sedang duduk di lobi ruang pemeriksaan tersebut, ada dua orang ya, kita sebut termul atau bukan? Inisial. Pokoknya termul lah gitu ya. Ada dua orang ya, berinisial AA dan FA ya, itu yang Kasar mulutnya ya teman-teman ya. mondar-mandir di ruangan tersebut. Nah, AAFA kalau nggak salah Andi Aswan sama Farhad Abbas teman-teman. Singkat cerita kemudian kami sapa, kalian ngapain kok mondar-mandir seperti itu. Langsung kemudian mereka sampaikan kepada saya, ayolah dok, Dr. Tifa ini yang belum ke Solo untuk RJ, ayolah dok gitu ya, kurang lebih seperti itu. Ayolah dok mau RJ dong gitu. Ada loh temennya yang sudah tanda tangan untuk RJ gitu. Ingat ya baik-baik teman-teman ya, itu tanggal 29 Januari 2026. Dan dua orang tersebut menyatakan salah satu kawan kami dengan inisial RHS itu sudah tanda tangan untuk RJ ya.
Nah, di situ karena waktu itu memang belum ada gelagat ataupun tanda dan gejala ke arah RJ atau masuk angin begitu ya, saya abaikan saja gitu ya. Saya menganggap bahwa peristiwa itu tidak ada. Tapi ternyata tanggal 2 Maret 2026 ya, seseorang yang disebut oleh dua orang ya, AA dan FA itu ternyata betul-betul melakukan RJ ya, tanpa kami berdua ya, baik saya maupun Mas Roy Suryo sama sekali tidak diberikan informasi. Bahkan tidak ada satupun ya dari tim PH kami ya, selain dari ternyata ada tim PH yang membelot begitu ya, dan ternyata itulah yang menjadi tim bagi RHS ini untuk ke Solo dan yang menemaninya. Selanjutnya apa yang terjadi masyarakat Indonesia saya rasa sudah paham ya. Itu. Jadi itu. Nah, ternyata persoalan RJ itu berlanjut ya, berlanjut. Jadi tawaran RJ itu tidak hanya kepada saya tapi juga kepada para tersangka yang lain, sisa yang 4 yang lain, dan khusus untuk saya terjadi lagi ada approach ya, pendekatan yang sangat masif terkait dengan restoratif justice, terkait dengan RJ ya. Jadi oleh koordinator dari PH saya yaitu Pak Abdullah Al-Katiri. Mungkin Pak Al-Katiri bisa memberikan penjelasan ya bagaimana Termul ini mendekati kita untuk RJ ya. Oke. Silakan Pak. Ya. Oke, jadi Tifa itu memberikan pengakuan bahwa Andi Aswan dan Farhad Abbas mungkin ya, karena kan dia masih menyebut inisial tadi, tapi saya mengira-ngira lah. Ya mungkin saja, so pasti Andi Aswan ya, karena Andi Aswan memberikan klarifikasi juga. Nanti kita akan sama-sama saksikan klarifikasi dari Andi Aswan terkait dengan pengakuan dari Tifa bahwa Andi Aswan membujuk dia di Polda untuk mengajukan RJ. Kita sama-sama saksikan. Yang mengatakan pas akan ada satu termul lagi, calon termul katanya yang akan meminta RJ. Kemudian juga kalau kita lihat Ibu Kurnia di salah satu podcast Madilog ya mencari-cari keberadaan dari Dr. Tifa itu. Ya, tidak ada dalam sejarah saya yang meminta dia untuk ikut RJ, tidak ada untuk itu. Kemudian saya itu yang saya jelaskan juga di dalam monolog saya yang kemarin itu yang cukup viral itu, ya, saya memang menerima sebuah WA atas nama Dr. Tifa itu, dan saya klarifikasi dengan Al-Katiri. Apakah benar? Ya, ini saya akan berikan kepada teman-teman. Ya, nah ini teman-teman semua bisa lihat. Dr. Tifa ini mengirimkan yang namanya ucapan Idul Fitri. Ya, kemudian dia sebut, ya saya jawab mohon maaf lahir batin. Ya, kemudian juga saya tanya, ini Dr. Tifa? Ya bang. Oke, ya. Jangan dipublikasi bang. Saya ingin sekali bantu fasilitas saya berkunjung ke kediaman Pak Jokowi, Bang Andi, dalam rangka silaturahmi Idul Fitri. Saya nggak mau jawab, apakah kita bisa bertemu dulu? Nah, karena begini, bagaimana dia bisa mendapatkan nomor saya sedang saya tidak berinteraksi kecuali dalam debat. Di istirahat pun saya tidak berinteraksi dengan mereka, teroris ini. Ya. Jadi di sini apa kita bisa bertemu dulu? Nah, saya katakan itu. Boleh, Bang. Nah, ya, saya dengan Al-Katiri. Nah. Oke, ditentukan saja tempatnya oleh Ibu. Saya komunikasikan sama PH saya dulu. Nanti tak info. Besok pagi sekitar jam 10 bisa Bang di Tebet Cafe Coffee Time. Saya berdua dengan Pak Al-Katiri. Nah, setelah saya menerima ini, saya kontak dengan Al-Katiri. Karena pernah saya di TV One itu satu frame
dengan Alkatiri, ya. Nah, di situ kita tukar nomor telepon. Nah, saya kontak ke Alkatiri. Nah, dengan Alkatiri ini saya tanyakan. Ya, harus klarifikasi dong ya. Nah, ini saya screenshot, ya saya kirim ke Alkatiri, ya. Ini juga saya screenshot ke dia. Nah, baru saya telepon, dia tidak angkat, kemudian dia telepon saya. Ada apa, Mas Andi? Ini saya mau klarifikasi ini, saya mau tanya apakah Dr. Tipa ini ingin bertemu Pak Jokowi di Solo. Nah, yang saya tadi tunjukkan kepada teman-teman. Nomornya ini, tolong dong dicek benar nggak, gitu loh. Nah, kemudian dia cek, gitu loh. Saya cek, stikernya pun tidak ada yang tahu nomor ini, karena saya kasih nomor itu. Oh begitu. Nah, terus Alkatiri bilang, ya jangan-jangan itu orang lain, Pak Andi, karena ya makanya saya mau tanya Pak Alkatiri, karena Pak Alkatiri adalah PH, penasihat hukum. Dan dia juga mengatakan, iya saya penasihat hukum dan juga keluarganya Dr. Tifa itu, ya PH-nya menunjuk saya, bukan hanya Dr. Tifanya, tapi keluarganya pun meminta Alkatiri sebagai yang melekat dengan Dr. Tifa itu. Nah, cuma dibilang, kok pakai Q ya? Saya kurang tahu, makanya saya tunjukkan ke Pak Alkatiri apakah betul. Nah, terus dia bilang, ini saya sudah cek dengan circle-nya. Ternyata Pak Andi itu tidak ada yang tahu menahu. Oh, kalau begitu ya ini mungkin penipuan. Kan begitu. Ya saya diamkan saja. Agak cukup heran juga saya menerima ini karena saya nggak berinteraksi. Kembali lagi tidak berinteraksi dengan Dr. Tifa itu. Nah, hari ini kalau kita lihat ya dalam press conference itu seolah-olah saya mengajak Dr. Tifa itu ya dan menawarkan Dr. Tifa itu RJ. Mohon maaf ya, saya ini bukan yang dikatakan makelar untuk RJ. Tidak. Kalau mau RJ, silahkan penasihat hukumnya berbicara dengan Polda Metro Jaya. Mereka lah yang memfasilitasi itu. Tidak bisa langsung ketemu Pak Jokowi. Begitu aturannya kan ada semuanya. Yang apa yang dilakukan Saudara Rizwan betul sekali. Ya. Penasihat hukumnya Ibu Elida Neti betul juga. Penasihat hukumnya bertemu dengan Polda Metro Jaya, penyidik Polda. Dan mereka lah yang mengatur untuk itu bagaimana untuk prosedur-prosedur RJ itu. Jangan dibolak-balik gitu loh. Ya. Jadi saya tegaskan, tidak ada saya meminta di Tifa itu untuk RJ, tidak ada. Dan kalian, itu yang saya yakini, apa yang kalian yakini. Kalian mau percaya saya apa? Silahkan tulis kolom komentar. Saya pamit, see you on the next video and God bless. Bye guys.